Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendukung wacana pemberian motor listrik milik Badan Gizi Nasional atau BGN kepada guru honorer. Sebuah gudang material berlantai saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani merespons usulan Menteri Kesehatan agar penderita tuberkulosis ikut menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Lalu mempersilahkan pihak Kemenkes untuk mengajukan wacana tersebut dengan catatan anggaran MBG untuk penderita TBC bukan diambil dari pos pendidikan. Hal tersebut disampaikan lalu Hadrian di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu siang. Lalu mengatakan selama ini target penerima manfaat MBG yang sudah berjalan ditujukan bagi murid TK dan sekolah, balita, ibu hamil, menyusui, serta lansia. Politikus PKB itu mengatakan jika penderita TBC diwacanakan ikut menerima manfaat MBG, maka anggarannya harus dari Kementerian Kesehatan, karena anggaran pendidikan hanya digunakan untuk kepentingan dunia pendidikan. Lalu juga menambahkan jika pihaknya mengusulkan agar para guru di sekolah ikut menerima manfaat MBG dari pemerintah, bukan hanya murid sekolah. Alasannya guru mewakili pihak sekolah berperan dalam pendistribusian MBG. MBG ini kan calon penerimanya adalah siswa-siswi, kemudian balita, lansia, dan ibu menyusui. Kalau sekarang dari Kementerian Kesehatan meminta atau mengusulkan agar penderita TBC ini untuk mendapat MBG, selama anggarannya di Kementerian Kesehatan ada, ya monggo, silahkan saja. Tetapi lagi-lagi kalau untuk penderita TBC, jangan anggarannya diambil dari anggaran pendidikan. Itu yang boleh diambil dari anggaran pendidikan, yang manfaatnya dirasakan oleh siswa-siswi. Bahkan kami mengusulkan guru juga diberikan MBG. Jangan hanya guru sebagai distributor pembagian ompreng makanan kepada siswa-siswi. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, informasi selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendukung wacana pemberian motor listrik milik Badan Gizi Nasional atau BGN kepada guru honorer. Menurutnya, aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat setelah proses hukum selesai. Hal itu disampaikan Charles Honoris di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu siang. Charles menjelaskan motor listrik yang kini masih menjadi barang bukti di Kejaksaan Agung harus menunggu proses hukum hingga tuntas. Setelah proses tersebut selesai, menurutnya pemerintah dapat mempertimbangkan pengalihan pemanfaatan motor listrik itu kepada guru honorer. Politikus PDI Perjuangan itu menilai langkah tersebut bisa menjadi bentuk dukungan bagi para guru honorer yang selama ini belum mendapatkan penghasilan yang memadai. Menurut Charles, pemanfaatan motor listrik untuk guru honorer dapat menjadi langkah positif yang memberikan manfaat langsung kepada tenaga pendidik. Kalau kasusnya sudah selesai, tentu harus bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif. Memberikan kepada guru-guru honorer, ya mungkin sebagai salah satu opsi yang baik ya, karena memang kita ketahui teman-teman guru hari ini tidak mendapatkan pendapatan atau penghasilan sesuai dengan yang seharusnya, termasuk khususnya guru-guru honorer. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, pemirsa, Polri menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai kompas etika dalam menghadapi tantangan era disrupsi digital dan keterbukaan informasi. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan dialog kebangsaan bertajuk Tribrata dan Catur Prasetya sebagai kompas etika Polri presisi di era disrupsi digital dan keterbukaan informasi yang digelar di suasana Lipo Kuningan Grand Ballroom. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, diantaranya Dr. Yudi Latif, MA, PhD, Profesor Dr. Ari Ginanjar Agustian, serta Kapus Jarah Polri Brigjen Pol Abbas Basuni, SIK, MH.
Usai kegiatan, sejumlah narasumber menyampaikan pandangannya kepada awak media terkait pentingnya penguatan etika dan karakter sebagai fondasi utama transformasi Polri menuju institusi yang modern, profesional, dan dipercaya masyarakat. Cendekiawan Dr. Yudi Latif, MA, PhD, menilai bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama bagi institusi kepolisian dalam menjalankan perannya sebagai penjaga ketertiban sipil dan keutuhan negara. Menurutnya, fondasi dari kepercayaan tersebut adalah etika yang harus terus diperkuat di seluruh jajaran Polri. Vicious ya, sangat penting karena perannya sebagai penjaga tertib sipil, tertib kota, tertib negara gitu. Dan untuk negara majemuk seperti Indonesia begitu luas, itu modal terpentingnya untuk menjaga publik, menjaga republik ini modal kepercayaan. Dan kepercayaan itu intinya semen perekatnya itu adalah etika. Sementara itu, motivator dan pakar pengembangan sumber daya manusia, Profesor Dr. H.C. Ari Ginandar Agustian, mengapresiasi keterbukaan Polri yang melibatkan pihak eksternal dalam memberikan masukan dan perspektif objektif terhadap upaya pembenahan institusi. Menurut Ari, untuk mewujudkan Polri sebagai institusi kepolisian berkelas dunia menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan 3 pilar utama, yakni right people, right system, dan right values. Yang bangsa Indonesia yang harus kita sama-sama jaga dan harus sama-sama kita terus tingkatkan dan perbarui. Kunci dari semua itu adalah if you talk about management, you are talking about people behavior. Ari juga mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan tingginya semangat perubahan di lingkungan Polri. Selain itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, SIK MIKOM, saat doorstop menyampaikan bahwa dialog kebangsaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 yang bertujuan memperkuat internalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman etika dan perilaku anggota Polri. Menurutnya, berbagai pandangan, hasil riset, serta masukan yang disampaikan para narasumber menjadi modal penting bagi Polri dalam melanjutkan transformasi menuju institusi yang semakin profesional dan dekat dengan masyarakat. Saat ini menyampaikan bahwasannya bagaimana menjadi Polri yang modern, profesional, dan tentunya juga tetap berada bersama-sama dan berkembang dengan masyarakat. Tentu secara fundamental adalah nilai-nilai. Terima kasih. Trunoyudo juga menegaskan komitmen Polri untuk terus terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan ini. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polri berharap penguatan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dapat semakin terinternalisasi dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga mampu memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar lainnya, pemirsa, sebuah gudang material berlantai 2 di Jalan Karbela Barat, Setiabudi, Jakarta Selatan hangus terbakar. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kepulan asap tebal membumbung tinggi saat membakar sebuah gudang material di Jalan Karbela Barat, Setiabudi, Jakarta Selatan. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu melakukan lokalisir serta padamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Menurut Hendra, warga, api pertama kali muncul dari lantai 2 gudang tempat penyimpanan material kayu dan baja besi. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Pasalnya api tiba-tiba muncul dan langsung dengan cepat membakar material di lantai 2. Iya kayaknya kebakaran, saya bilang. Udah yang kok keluar ternyata pas dilihat iya benar kebakaran tempat dia, gudang dia. Gudang apa sih, Pak? Gudang toko material. Kata Singko sih tempat naruh kayu di atas tuh, kayu baja ringan tempat naruh di atas tuh. Bang, itu berapa lantai Bang yang kebakar? 2 lantai. Satu lantai atas aja sih. Itu dugaan sementara apa sih Bang? Wah, kalau untuk dugaannya saya kurang tahu pastinya ya, kenapanya. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan.
Polda Jabar berhasil mengakhiri pelarian pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pelaku penganiayaan dan penyekapan akhirnya dibekuk tim Resmo Polda Jawa Barat di kediaman rekannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Pelaku Taufik Hidayat langsung digiring ke Mapolda untuk dilakukan pemeriksaan atas perlakuan sadis terhadap pacarnya berinisial YTR. Nanti saya tanya Taufik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Hidayat. Alhamdulillah. Mobil, ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat kooperatif ya. Siapa? Nanti berikan Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan korban YTR, akhirnya berhasil ditangkap oleh tim Resmo Polda Jawa Barat Selasa malam. Tim kepolisian mengendus lokasi persembunyian hingga ditangkapnya pelaku di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung setelah pelaku melakukan transaksi. Pelaku pun langsung digiring ke Mapolda Jawa Barat guna pemeriksaan lebih lanjut. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, mengungkapkan pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Provinsi Banten. Namun kembali ke kawasan Jawa Barat sehingga berhasil dibekuk di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, pelaku dalam kondisi mengkonsumsi minuman beralkohol dan mengaku kepada petugas perlakuan sadis kepada sang pacar di luar kesadaran karena sering cekcok di tengah kondisi mabuk. 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah perumahan Gria Pesona, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Menurutnya untuk saat ini pelaku akan mendalami pemeriksaan kesehatan secara intensif sebelum pemeriksaan lanjutan atas perbuatannya. Pelaku pun akan ditempatkan di ruang tahanan khusus sebelum besok pagi melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap fakta lebih dalam atas tindakan kriminalnya hingga mengundang perhatian publik. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, pemirsa, tim Satreskrim Bareskrim Polri berhasil membekuk seorang buronan kasus dugaan pencabulan anak di sebuah hotel di kawasan Cipaku, Bogor Selatan, Jawa Barat. Tragisnya, korban merupakan anak angkat dari istri pelaku sendiri yang masih berusia 11 tahun. Selain menangkap tersangka, polisi juga menemukan ratusan lembar uang palsu di lokasi penangkapan. Penyergapan yang dipimpin oleh Kanit Satreskrim Bareskrim Polri AKBP Hari Ashar ini dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi akurat terkait keberadaan tersangka berinisial SS alias RAS. Petugas sempat melakukan pengintaian di area hotel karena tersangka sedang berada di luar saat petugas tiba. Pelaku akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan pada Kamis dini hari sekitar pukul 3:10 waktu Indonesia Barat saat dirinya kembali ke kamar hotel. Kasus yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri ini diketahui telah berlangsung dalam rentang waktu Juli 2024 hingga Juli 2025. Aksi bejat tersebut dilakukan di 3 wilayah, yakni Depok, Bogor, dan Jakarta Selatan. Jadi terkait dengan penangkapan saudara RAS alias SS ini diketahui bahwa yang bersangkutan dilaporkan oleh istrinya, di mana diketahui bahwa anak angkat dari istrinya tersebut pada sekitar bulan Juli 2024 itu menjadi korban pencabulan dari tersangka. Dari tangan tersangka, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti bekas kejahatan, diantaranya 175 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 1 unit kendaraan roda 4, telepon seluler, kartu ATM, serta dokumen identitas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di rumah tahanan Bareskrim Polri guna menjalani pemeriksaan intensif dan melengkapi berkas perkara. Kini polisi juga masih mendalami keterkaitan temuan ratusan lembar uang palsu tersebut dengan tindak pidana lain yang mungkin dilakukan oleh tersangka. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, Direktorat Reserse Cybercrime Polda Jatim berhasil mengungkap tindak kejahatan penipuan dengan modus love scamming yang dilakukan oleh warga negara asal Afrika Selatan menyasar warga negara Indonesia. Sindikat penipuan ini berhasil memanipulasi korban hingga total kerugian mencapai 1,1 miliar rupiah. Polda Jatim dan Kanwil Imigrasi Jawa Timur mengamankan 4 warga negara asing asal Afrika, di mana 2 WNA diantaranya berasal dari Pantai Gading dan Ghana, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan love scamming. Sementara 2 WNA Afrika lainnya ditangkap lantaran pelanggaran izin tinggal. Mereka digelandang menuju gedung Ditres Siber Polda Jatim pada Senin sore. Kasus penipuan love scamming ini terungkap berawal dari pelanggaran imigrasi, yakni soal izin tinggal terhadap 4 WNA asal Afrika. Kanwil Imigrasi Jatim berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Jatim setelah adanya laporan korban penipuan online yang dilakukan oleh 2 WNA. Polisi menyebut, dalam kasus penipuan ini, selain 2 orang WNA, polisi juga telah menetapkan 1 orang warga negara Indonesia sebagai tersangka yang menjadi anggota dari jaringan penipuan love scamming ini. Untuk melancarkan aksinya, tersangka melakukan percakapan percintaan melalui platform media digital. Setelah korban terjerat, tersangka berpura-pura mengirimkan hadiah barang mewah. Namun tersangka berdalih barang tersebut tertahan di imigrasi, dan korban diminta mengirimkan sejumlah uang kepada tersangka dengan dalih untuk menebus barang tersebut. Jadi dia meyakinkan beberapa korban, makanya targetnya itu cukup berumur target ini. Jadi mengaku atas nama Haji Kamazaki, kemudian juga melakukan percakapan dan tidak menggunakan AI, jadi langsung. Jadi mereka juga pernah video call, mereka telepon dan chat berulang kali sehingga terjalin hubungan emosional dengan korban. Dalam pengungkapan tersebut, 58 wanita menjadi korban. Uniknya, rata-rata korban merupakan wanita paruh baya. Dari 58 korban tersebut, pelaku telah meraup hasil mencapai 1,1 miliar rupiah sejak beroperasi pada Agustus 2025 lalu. Polisi saat ini masih mengembangkan kasus tersebut terkait kemungkinan adanya tersangka lain. Dari Jawa Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi berikutnya, pemirsa, menggunakan metode scientific investigation, aparat Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya berhasil mengungkap teka-teki aksi perampokan sadis rumah CEO perusahaan di bidang teknologi informasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Motif dendam sebagai komisaris di perusahaan yang sama menjadi pemicu pelaku nekat berusaha menghabisi nyawa korban dengan cara yang cukup sadis. Misteri perampokan sadis sebuah rumah yang dihuni MAH, seorang CEO perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 16 Juni lalu akhirnya terungkap. Pelaku percobaan pembunuhan yang seolah-olah aksi perampokan rupanya adalah seorang wanita berinisial T, rekan kerja korban yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama. Terungkapnya teka-teki perampokan sadis setelah petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng menggunakan metode scientific investigation. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, rupanya T memberikan keterangan yang berubah-ubah alias keterangan palsu. Semula, T melaporkan aksi perampokan dilakukan oleh 2 pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas. T, yang saat itu tengah berada di ruang kerja di lantai 1, mendapati korban sudah bersimbah darah di lantai 2. Setelah membuka paksa berangkas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram, kedua pelaku langsung pergi melalui pintu depan. Namun keterangan tersebut ternyata hanya karangan belaka karena pelaku perampokan disertai percobaan pembunuhan terhadap korban adalah T sendiri. Korban yang saat itu sedang bermain game menggunakan virtual reality. Disetrum pelaku menggunakan portable power supply hingga pingsan. Pelaku kemudian mengambil wajan dan memukulkan sebanyak 2 kali ke kepala dan punggung korban. Tak sampai di situ, pelaku memasangkan selang tabung berisi nitrogen dengan maksud ingin menghabisi nyawa korban. Namun setelah sekitar 10 menit, pelaku yang ragu dengan usahanya langsung memukul kepala korban dengan tabung. Aksi sadisnya terus berlanjut
di mana pelaku mengambil sebilah pisau dapur dan menusuk korban beberapa kali di bagian kepala, leher, pundak, dada, serta paha. Motif pelaku tega ingin menghabisi nyawa korban karena dendam dengan perkataan kasar yang selalu terucap dari mulut korban saat bekerja bersama. Dari keterangan saksi dengan barang bukti maupun keterangan saksi lainnya yang kita periksa. Kemudian kita temukan ternyata bahwa keterangan awal dari saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang dipakai pelaku untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Jangan lupa saksikan Berita Nasional Siang pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tiara beserta